Setelah melalui masa raya Advent, kini tibalah saatnya kita memasuki masa raya Natal. Natal tahun ini memiliki suasana yang sangat berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak lagi dapat merayakannya dalam semarak kemeriahan seperti biasanya. Namun semua itu tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang Allah anugerahkan bagi kita. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita semakin mendalami makna kelahiran Yesus Kristus dalam kesederhanaan. Pada malam Natal, umat diminta untuk turut menyalakan lilin Kristus yang berwarna putih bersamaan dengan pemimpin liturgi saat menyalakan lilin Kristus di gereja. Dengan ini, Majelis Jemaat mengundang umat untuk beribadah bersama-sama dengan cara live streaming melalui channel atau saluran YouTube GKI Pakis Raya pada tanggal-tanggal sebagai berikut. 1. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember jam 8 malam dengan tema Juru Selamat Dunia telah lahir. 2. Ibadah Natal tanggal 25 Desember jam 8 pagi dengan tema Menjadi Saksi Natal dalam Dunia. 3. Ibadah Minggu tanggal 3 Januari 2021 jam 8 pagi akan dilayankan perjamuan kudus. 4. Ibadah Minggu tanggal 10 Januari 2021 jam 8 pagi akan dilayankan peneguhan penatua tahun pelayanan 2021 sampai dengan 2024. Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah untuk dilewati. Tahun yang diwarnai dengan kecemasan, kegalauan, kesedihan, kejenuhan, dan keputusasaan.
Ya, tahun 2020 yang menyimpan banyak kisah pilu. Dan hanya karena kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, kita dapat mengakhiri pertandingan iman di tahun 2020. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Dengan suka dan menghibur yang sedih. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Suatu kali, Agur bin Yake berdoa kepada Tuhan demikian, "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Amsal 30 ayat 7 sampai dengan 9. Pandemi COVID-19 telah menguras banyak pikiran, tenaga, dan harta kita.
Tidak sedikit juga di antara kita yang merasakan kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan dan peluang, kehilangan rasa aman dan tentram, kehilangan mimpi dan harapan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Di dalam kecemasan dan kekurangan, apakah kita telah mencemarkan nama Allah? Jika kita mampu bertahan sampai saat ini, apakah kita telah menyangkal Tuhan? Di hari terakhir tahun 2020 ini, marilah kita mengenang dan memeriksa kembali setiap langkah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saat pandemi COVID-19 mulai melanda dunia ini, saat virus mulai menjangkiti orang demi orang, saat kesehatan berubah menjadi barang yang mahal, sudahkah kita merendahkan diri di hadapan Allah, Sang Pemilik semesta ini? Saat ciuman dan rangkulan berubah menjadi senjata yang mematikan, saat tidak mengunjungi kerabat dan sahabat berubah menjadi tanda cinta dan sayang kita, saat ketidakhadiran diri di gedung gereja berubah menjadi bentuk ibadah yang sejati, sudahkah kita membuka diri, hati dan pikiran untuk merasakan cinta dari Allah Sang Maha Kasih? Saat orang yang sangat kita cintai pergi untuk selamanya, saat kita tidak bisa lagi melihat wajah dan senyumannya, saat belayan cinta kepadanya tinggal menjadi kenangan, saat air mata menjadi ungkapan cinta kepadanya, sudahkah kita menggantungkan diri pada Allah, Sang Sumber penghiburan yang sejati? Saat keseharian bergerak dalam segala pembatasan, saat arah kehidupan diliputi ketidakpastian, saat krisis menerpa segala bidang kehidupan, saat segala rencana dan mimpi menguap begitu saja, sudahkah kita menyadarkan diri pada Allah, Sang Sumber pengharapan? Saat kerabat dan sahabat membutuhkan pertolongan, saat banyak orang mengerang akibat keterhimpitan, saat dunia terus menantikan pemulihan, sudahkah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel yang begitu peduli dan berbela rasa? Marilah kita berdoa.
Ya Allah, betapa rapuhnya kehidupan kami. Kami begitu lemah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang menguncang dan berada di luar bayangan kami. Namun nyatanya kami bisa bertahan hidup sampai hari ini. Kami masih bisa menikmati nafas kehidupan. Walau kami masih merasa hancur dan penat. Saat kami menoleh sejenak pada jalan hidup kami menyadari kehidupan-Mu, ya Allah Sang Immanuel. Kristus yang telah lahir dan hadir di dunia, memang nyata berjalan bersama dengan kami. Bukan karena kami orang baik, tetapi karena kasih-Mu begitu besar, ya Allah. Ajarlah kami terus memuji dan mensyukuri kehadiran-Mu di sepanjang musim dan tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh tiba di
malam terakhir tahun ini. Kami percaya ya Tuhan, semua ini hanya karena penyertaan-Mu saja. Karena itu Tuhan, kami mau menyandarkan pengharapan kami untuk tahun yang baru besok dengan firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah Tuhan yang menolong dan menyertai setiap kami, supaya melalui firman kami boleh dikuatkan, kami memiliki pengharapan yang baru, sehingga kami dapat memasuki tahun yang baru dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Tuhan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Ya saudara, tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung tahun. Mungkin masih ada yang ingat penghujung tahun yang lalu, 31 Desember 2019. Ada yang masih ingat? Rasanya penghujung tahun yang lalu kita optimis ya, memasuki tahun yang baru. Ya. Tahun 2020, angkanya cantik lagi. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami besok di tahun yang baru. Tetapi saat itu saya ingat kita punya optimis yang cukup gitu. Sehingga kita memandang tahun 2020 itu dengan baik. Tapi apa yang terjadi? 1 Januari kita udah menghadapi banjir di Jakarta khususnya. Ya. Banyak yang tidak menduga, jadi tidak siap menghadapinya. Sehingga ya akhirnya banyak barang-barang yang harus rusak terendam banjir. Tidak menduga banjir akan datang. Setelah banjir 1 Januari itu berlalu, dalam kurun waktu 2 bulan ada 5 banjir lagi yang datang. Ya. Jadi dalam 2 bulan itu kita di Jakarta menghadapi 6 kali banjir. Lalu masuk bulan Maret kita mendengar ada kasus COVID yang pertama. Lalu kemudian disusul dengan pembatasan sosial berskala besar. Masih awal tahun itu, baru bulan Maret. Dan kita masih berharap mungkin 2-3 bulan ke depan bisa selesai. Tetapi bulan September kita malah PSBB lagi yang kedua. Ya, diketatkan lagi. Sampai dengan hari ini. Belum berlalu. Ada hal yang baik yang dialami. Yang tadi saya sebut masih yang umum, yang semua orang mengalami. Ya. Mungkin ada orang yang bahkan lebih lagi harus kehilangan pekerjaan. Mungkin ada orang yang bahkan lebih lagi harus kehilangan orang yang dikasihi karena pandemi. Ada banyak hal yang kita lalui di tahun 2020 ini yang rasanya kalau kita melihat lagi ke belakang, kita jadi kesulitan untuk melihat apa yang baik. Sebagai gereja, kita harus beribadah ya seperti sekarang, melalui media online. Kita beribadahnya dari rumah. Lalu kita tiba pada saat ini di akhir tahun 2020. Besok kita memasuki tahun yang baru. Dengan optimis apa pesimis? Rasanya memang baik kalau di akhir tahun ini kita mencoba melihat lagi ke belakang, ke 1 tahun yang sudah kita lalui. Kita mengingat kembali perjalanan kita. Yang tampak mungkin buruk, tapi adakah yang baik? Ada, dalam tanda kutip ya. Artinya bukan sesuatu yang baik yang bisa mengimbangi banyak hal buruk tadi. Tetapi kalau kita mau menghayati di tengah-tengah kesulitan, ya itu baik juga. Misalnya, kita jadi punya banyak waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Itu kan baik ya. Atau sebagai gereja ya kita jadi belajar untuk menguasai teknologi digital. Kalau mau dipikir dunia ini kan mengarah kepada dunia yang digital. Kalau tidak ada pandemi mungkin kita ya belajarnya nanti aja. Sampai kemudian kita ketinggalan zaman. Kita terlambat untuk menguasai. Tetapi sekarang karena pandemi kita jadi memaksa diri untuk belajar, untuk menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi itu untuk pemberitaan firman Tuhan. Itu kan hal baik, ya. Walaupun kita menjalaninya dengan penuh kesulitan, tertatih-tatih. Tetapi itu adalah hal yang baik.
kita harus belajar ulang mengatur keuangan kita. Kalau dulu mungkin semua kelihatannya penting, semua kita beli. Karena pandemi ini kita jadi melihat dengan cara pandang yang baru. Kita jadi bisa membedakan mana yang sungguh-sungguh penting, mana yang sebetulnya kurang penting, hanya untuk memuaskan keinginan kita saja. Kita jadi belajar untuk menggunakan uang dengan lebih bijaksana. Itu juga baik, walaupun mungkin menjalaninya tidak selalu dengan sukacita, tetapi itu adalah hal yang baik. Kita jadi lebih menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, ya kan? Jadi lebih tahu tata krama lah. Dulu mungkin kita batuk aja, bersin aja, nggak usah ditutup gitu kan. Kita nggak peduli orang lain. Tetapi sekarang kan kita jadi lebih menghargai bahwa ya kita bisa menularkan virus kepada orang lain. Atau kita juga bisa tertular virus. Jadi kita lebih berhati-hati, lebih menghargai kesehatan. Hal-hal baik itu juga bisa kita kenang di tahun 2020 ini. Selain hal-hal yang buruk ya, kita melihat ada hal-hal yang baik juga yang bisa kita dapatkan. Kita jadi lebih menghargai keluarga, lebih menyadari bahwa hidup kita di dunia ini terbatas. Sebab kita melihat ada banyak orang yang menjadi korban. Yang hari ini sehat, besok tahu-tahu positif COVID, berapa hari kemudian sudah tidak bersama kita lagi. Kita menyadari betapa rapuhnya kita dan betapa terbatasnya waktu kita. Kita jadi belajar untuk menghargai waktu, untuk menghargai relasi dengan orang-orang yang kita kasihi. Masa di waktu yang terbatas ini kita mau mengisinya dengan apa biasanya? Berantem di keluarga, konflik, apa? Tidak memperhatikan hal-hal baik yang kita dapat melalui pengalaman yang kurang baik. Dan rasanya ini menjadi waktu yang tepat untuk kita tadi menghayati kembali perjalanan kita di tahun 2020. Kita mengingat kembali apa yang sudah kita lalui. Bukan untuk menjadi sombong seandainya kita mengalami peristiwa baik, peristiwa hebat. Tetapi sebaliknya, mengenang itu juga bukan untuk membuat kita menjadi pesimis. Ketika kita melihat ada banyak persoalan yang kita lalui. Bukan jadi pesimis kalau pengalaman kita di tahun ini buruk. Tetapi kita mau mengenang seperti Salomo, mengenang kembali masa lalunya. Di ayat yang ke-6, bahkan Salomo mengenang, di situ dikatakan, Engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Salomo bukan saja mengenang 1 tahun terakhir hidupnya, tetapi bahkan mengenang sampai kepada kehidupan ayahnya Daud yang sudah disertai Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan. Lalu di ayat yang ke-7 dia mengatakan, maka sekarang ya Tuhan, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud. Dia juga mengenang bahwa kalau sekarang dia jadi raja, itu semua karena Allah yang telah memilih dan mengangkatnya untuk menjadi raja, untuk memimpin umatnya yang besar. Ada hal baik, ya menjadi raja ya hal baik. Ada hal buruk, ya banyak. Kalau kita baca sejarahnya Daud kan, Daud juga mengalami banyak pergumulan. Dia juga berkali-kali hampir kehilangan nyawa, dikhianati oleh anaknya, banyak.
Tetapi Salomo mampu melihat di dalam semua pergumulan, persoalan yang dihadapi, ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sehingga kalau pada saat itu dia menjadi raja, hal itu tidak menjadikannya sombong. Tetapi dia juga mampu melihat bahwa ini semua karena Tuhan. Sementara ayat yang ke-7, aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Di antara hal yang baik, Salomo juga merasakan kekurangan, kelemahan, kekhawatiran. Dia masih muda dan belum berpengalaman. Sementara dia harus menjadi raja dari umat Allah yang besar. Menjadi raja menggantikan Daud. Daud yang begitu hebat gitu. Artinya Salomo ini menjadi raja di bawah bayang-bayang kehebatannya Daud. Sementara dia masih muda dan belum berpengalaman. Ada juga tantangannya, ada juga kesulitannya. Dan Salomo menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Lalu dia meminta kepada Tuhan apa yang paling penting. Hati yang paham menimbang perkara, ayat yang ke-9. Apa yang paling penting untuk dia dapat menjalani kehidupannya ke depan. Tuhan sudah menyertai Daud, menyertai dia sehingga menjadi raja. Sekarang untuk melangkah ke depan, dia meminta Tuhan memperlengkapi dengan apa yang paling penting. Hati yang paham menimbang perkara. Penting untuk dia dapat memimpin Israel, umat Allah yang besar itu. Saat ini kita pun juga mengenang 1 tahun yang telah kita lewati. Tapi marilah kita juga jangan hanya mengenang masalah yang tahun ini banyak dan belum selesai. Mari kita mengingat juga bagaimana Tuhan sudah menolong, sudah menyertai kita sehingga kita ada pada saat ini. Masalahnya banyak tadi. Kondisi ekonomi juga nggak jelas. Ya, tetapi kalau masih bekerja, masih berpenghasilan, bersyukurlah gitu. Bukankah itu karena penyertaan dan pertolongan Tuhan? Kalau kita masih sehat, ya bersyukurlah. Sebab kalau mau dipikir-pikir, meskipun kita cuci tangan, meskipun kita memakai masker, di tengah-tengah pandemi seperti sekarang, siapa yang bisa menjamin kalau kita akan steril? Nggak ada yang bisa menjamin. Artinya di tengah-tengah pandemi seperti sekarang dan kita masih ada dalam keadaan yang sehat, bukankah itu juga mujizat? Bukankah itu bukti nyata dari penyertaan dan pertolongan Tuhan? Ada saudara-saudara kita, teman kita mungkin yang menjadi korban. Tapi kalau kita lihat persentasenya kan kecil. Ya, artinya kalau bukan Tuhan yang menolong kita, mungkin kita habis. Kita lihat Amerika, negara maju berapa banyak. Negara maju loh. Kita kan negara berkembang. Ya. Kalau kita negara berkembang bisa seperti ini, ya mari kita lihat itu sebagai penyertaan Tuhan yang menolong kita. Di tengah-tengah segala kesulitan yang kita hadapi, kita serba terbatas, serba kurang. Kita sebagai gereja masih dapat menyelenggarakan ibadah, masih dapat mewartakan kabar baik. Bukankah ini semua karena pertolongan Tuhan juga? Artinya di tengah-tengah segala kesulitan, mari kita ingat juga Tuhan yang menolong kita. Mari kita ingat juga bahwa karena Tuhanlah kita dapat melaluinya sampai dengan pada saat ini. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita ini pengikut Tuhan. Kita ini berjalan bersama Tuhan sang terang dunia. Tuhan Yesus mengatakan kalau kita mengikut Dia, maka kita tidak akan berjalan dalam kegelapan.
melainkan mempunyai terang hidup. Saya kira perkataan Tuhan Yesus ini boleh kita hayati sungguh-sungguh, apalagi pada saat ini, supaya kita bukan sekedar membaca, tetapi meyakini, mengimani, meresapkannya ke dalam hati kita, sehingga kita punya keyakinan bahwa ketika kita berjalan bersama Yesus Sang Terang, kita akan memasuki tahun depan juga dengan pengharapan yang lebih baik. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020 ini. Meskipun kami harus menghadapi berbagai persoalan, baik pandemi, bencana banjir, kehidupan ekonomi yang juga semakin berat, tetapi kami juga melihat bagaimana Tuhan sudah menyertai dan menolong kami. Sehingga di dalam segala kesulitan kami tetap ada pada saat ini, tetap dapat beribadah dan tetap mengungkapkan syukur kami untuk penyertaan Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan yang kami alami. Kami percaya ya Tuhan, pengalaman kami bersama Tuhan di tengah-tengah kesulitan dapat menjadi bekal dan semangat kami untuk memasuki tahun yang baru besok. Kami percaya Tuhan pun akan menyertai kami sebagaimana Engkau telah menyertai seperti sebelumnya. Sehingga kami boleh memiliki pengharapan tahun yang baru besok menjadi tahun yang lebih baik untuk kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pandemi yang masih terjadi, yang belum sepenuhnya dapat teratasi. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong untuk pengadaan vaksin bagi masyarakat Indonesia yang besar jumlahnya ini. Biarlah Tuhan boleh menolong pemerintah sehingga dapat menyediakan vaksin yang cukup. Tuhan tolong juga agar dalam pendistribusiannya dapat dilakukan dengan adil dan merata sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh memiliki perlindungan melalui vaksin yang diberikan sehingga kami dapat melewati masa-masa pandemi ini. Kami berdoa untuk situasi ekonomi ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan Indonesia dapat bertahan secara ekonomi. Meskipun kami mengalami kesulitan, tetapi biarlah Tuhan boleh menolong agar di tahun yang baru nanti kondisi ekonomi boleh semakin baik lagi. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk musim penghujan yang kami hadapi, biarlah Tuhan boleh menolong agar pemerintah dapat mempersiapkan sehingga bencana banjir tidak perlu terjadi. Biarlah hikmat Tuhan juga boleh menyertai kami seluruh masyarakat supaya dapat menjaga kebersihan, dapat menjaga diri untuk tidak membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan banjir. Ada penyebab yang lain, tetapi biarlah kiranya Tuhan boleh menolong sehingga baik pemerintah daerah maupun kami sebagai masyarakat dapat bersama-sama menanggulanginya agar bencana banjir tidak perlu terjadi. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja Tuhan yang masih terus bergumul di tengah keterbatasan. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong agar dapat terus meningkatkan pelayanannya baik secara langsung maupun melalui media online sehingga kehadiran Tuhan dapat semakin dirasakan dan kebenaran firman Tuhan dapat terus diwartakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakisraya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Syukur kepada Allah yang telah mengiringi langkah kaki kita sampai hari ini. Marilah kita bawa persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah takabur.
senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersuka cita ya Bapa, karena kesempatan yang Tuhan berikan di penghujung akhir tahun ini untuk memberikan sebagian yang berasal daripada-Mu saja. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau yang berkati dan pakai untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Banyak peristiwa manis dan pahit telah mewarnai tahun 2020. Kiranya semua proses yang telah kita lewati bersama Tuhan membuat kita semakin bijaksana di tahun yang baru, yang masih misteri, bagai ujung jalan yang tersembunyi. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut apa juga maksud-Mu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila tangan-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selalu kanak-kanak yang bebal. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Dengan
dalam ke negeri yang tak ku tahu, dengan mata terpejam. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkatimu waktu tenang atau tegang. Tuhan menyinarimu dengan hikmat-Nya sehingga engkau bertambah bijaksana. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi semangat kepadamu di dalam perjuanganmu. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya.